Pak. Gitu. Ya. Yang kedua, fa iza da'aka fa'ajibhu. Apabila kita semua yang hadir di sini mendapatkan undangan, maka harus dikabulkan undangannya atau hadir. Kalau diundang, kalau misalkan kita tidak ada kegiatan yang lain, datangnya kita mendapat pahala karena itu adalah sunnah Rasul. Jadi kita berarti duduk di sini dapat pahala nggak ya? Dapat nggak pahalanya? Dapat. Yang pertama kita silaturahmi dapat pahala. Yang kedua, duduk kita bareng-bareng di sini memenuhi undangan dari siapa yang undang ini? Bareng-bareng kan? Diundang bareng-bareng, kita kumpul-kumpul, ya berarti kita mendapatkan pahala. Ada banyak pahalanya. Kalau ada diundang, datang, apapun undangannya, nggak harus kegiatan yang Islami, enggak. Diundang kegiatan apapun, datang aja. Asal jangan kegiatan yang maksiat. Wah, mabuk yuk sini yuk. Wah, itu ngopi-ngopi ya. Dan undangan ngegame aja, kalau misalkan kita ngegame dan kita habis ngegamenya kita ngomong-ngomong atau kumpul kita tidak meninggalkan sholat apa segala macam diundang, itu kita dapat pahala. Karena niatnya kan silaturahmi. Ya, ngegame tapi jangan ngegamenya kelewatan, udah Allah Akbar dulu, push rank dulu kan gitu. Biasanya Mas Pega tidak hafal Mobile Legends ya. Ya Mas Pega ya. Iya, luar biasa. Iya. Kalau HP-nya udah miring aja udah beda. Ternyata apa? Setan gepeng itu Mas. Setan gepeng. Iya, kata Mas Pega ini setan gepeng ini. Setan gepeng, wah ya setan gepeng. Karena ini kebaikan juga biasanya ada di sini, karena keburukan juga apa aja bisa kita lihat, ya nggak? Iya. Makanya harus bapak-bapak, ibu-ibu pantau adik-adik anak-anaknya kalau lagi menggunakan HP. Bisa jadi manfaat, bisa juga menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, harus dikontrol terus. Itu tugas daripada orang tua. Tadi yang kedua, kalau kita dapat undangan kita datang. Yang ketiga, kalau misalkan faida tansohaka fangsohu, kalau ada yang minta nasihat ya kita nasihati kalau kita bisa. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa, ya mungkin dialihkan ke ini aja nih, mungkin Pak Des Slamet lebih bisa menasehati dan begitu. Ya, jangan gara-gara kita kesel sama dia minta nasihat nggak dinasehatin begitu. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu dia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Selanjutnya yang keempat, faida atisa fahamidallahu fa'ajibhu. Kalau misalkan kita bersin, ya dijawab. Bagaimana jawabnya? Ya hamukallah. Faida kalau misalkan kita bersin dijawab. Ya, dijawab. Kalau misalkan jawab ya hamukallah, terus dijawab lagi apa? Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Ya kan, kita dibalas semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Jadi hidup kita itu penuh dengan doa. Salam doa, orang bersih kita berdoa terus. Ya enggak? Insya Allah kalau pernah berdoa kan nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku maka akan dijawab sama Allah. Tapi kalau belum dijawab ya jangan marah. Jangan marah. Kemarin kan di sana di rumah saya sudah saya sampaikan ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa kita apa yang kita butuhkan. Ya, bukan apa yang kita inginkan. Karena mungkin kita menginginkan ini tapi kata Allah itu mah belum butuh, ntar aja. Gitu. Kita mau ini entar belum butuh, ya kan? Jadi sabar aja, suatu saat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang mengatur segalanya, beliau adalah skenario yang punya skenario terbaik untuk kita semua yang hadir di sini. Selanjutnya faida tadi berapa sih? Ada 4 ya? Iya, yang kelima itu apa ya? Faida marodo. Iya, faida marodo. Kalau misalkan ada yang sakit kita doakan. Kalau ada yang sakit kita doakan. Kalau bisa datang ke rumahnya kan begitu. Ada program ya Pak RT ada program kalau ada yang sakit datangin, mungkin kita bareng-bareng mendoakan. Ya.
Yang kelima atau yang terakhir adalah faiza mata fattabi'hu. Kalau ada yang meninggal, diikutin sampai ke pemakamannya. Kalau nggak ada kegiatan, kalau ada kegiatan ya laksanakan, karena kan bekerja untuk anak dan istri itu juga termasuk jihad, ya, juga termasuk jihad. Seperti itu. Jadi haknya ini harus kita penuhi. Kalau kita laksanakan semua, insya Allah itu hidup kita dapat pahala terus. Insya Allah. Seperti itu. Kalau ada yang meninggal, jangan mentang-mentang misalkan dia ini pemabuk nih ya, nggak pernah dekat sama kita, nggak diantar-antarin aja. Kita kan nggak tahu. Dia mungkin itu dia sering mabuk-mabukan, tiba-tiba ketika meninggal jadi wali kan gitu. Ya kita datengin. Waktu zaman pemimpin Harun al-Rasyid ada seorang pemuda yang sering berbuat maksiat. Pada zaman itu Harun al-Rasyid hidup juga filosof terkenal tuh yang biasa kita, siapa namanya di YouTube-nya ini Pak Iqbal ada tuh, Abu Nawas ya, ada Abu Nawas hidup tuh zaman Harun al-Rasyid, yang syairnya biasa terkenal tuh di musola gimana tuh, ilahi lastulil firdausi ala gitu. Dulu ada zaman itu anak muda di zamannya Harun al-Rasyid, beliau bermaksiat terus, bermaksiat. Jadi orang-orang itu kagak ada yang mau deketin ke rumahnya itu. Tapi kan kita nggak tahu itu dia di dalam rumah ngapain dan segala macam. Ya, ternyata dia ini salah satu pecinta Rasulullah SAW. Dia taubat cuma karena dia tawadu, taubatnya kagak pernah ngomong kepada siapa-siapa. Tapi orang-orang tetap melihat dia sebagai orang pemaksiat. Ya, makanya kita dianjurkan untuk tidak melihat orang itu dari covernya. Ya enggak? Kita lihat seharian dia seperti ini, mungkin kita nggak tahu. Kalau ada orang yang berbuat maksiat sekali, ya udah biarin, mungkin emang manusia lagi hilang kan gitu ya. Iya. Ternyata dia sering mengagungkan Nabi. Kalau maulid Nabi dia sering baca maulid berjanji. Kalau maulid Nabi dia sering mengagungkan Nabi Muhammad. Akhirnya ketika dia meninggal dunia, ada suara yang besar, dia adalah wali Allah. Padahal nggak ada yang mau datang tuh. Pas dia meninggal dunia nggak ada yang mau datang. Ya nggak ada yang mau datang ke rumahnya. Tapi dapat seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu suara yang nggak pernah kedengaran, namanya atik, suaranya nggak pernah kedengaran. Syahiduslah itu suara mengatakan dia adalah wali Allah. Ya, jadi ketika ada yang meninggal, siapapun itu jangan pilih-pilih. Siapapun itu jangan pilih-pilih. Dia mau orangnya begini, anak mau nggak mau datang. Jangan, udah datang aja. Datangnya kita aja kan dapat pahala. Tadi kan itu adalah sunnah dong, sunnah Rasul. Datangnya aja. Mau dia musuh kita, padahal makan nggak dianjurkan untuk bermusuhan. Jangan. Ya, mau kita nggak suka, misalkan nggak suka sama beliau atau segala macam, nggak ada. Udah, datangin aja. Ya, karena kan kita juga bakalan meninggal dunia juga. Jadi kalau kita meninggal dunia nggak ada yang ngapalin, siapa? Kan kita makhluk sosial. Dari lahir kita itu membutuhkan orang lain. Dari pertama kali lahir sampai ke keranda itu membutuhkan pertolongan orang lain. Lahir ditolongin sama dokter, iya nggak? Masih kecil ditolongin sama ibu, udah tua kita ditolongin sama anak kita, nggak bisa kita berjalan sendiri. Meninggal juga, jadi ya begitu. Ya, 6 tadi kita harus jaga tadi. Yang pertama, kalau ada undangan kita datang. Terus kalau misalkan kita bertemu, kita mengucap salam. Kalau misalkan ada yang sakit, kita datang. Kalau ada yang minta nasihat, kita nasihatin. Kalau ada yang sakit, ya kita datang. Seperti itu. Insya Allah dengan itu kita akan menjadi manusia yang tetap menjaga silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua di sini silaturahminya tetap terjaga ya. Karena kata hadis Rasul itu dikatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Enggak masuk surga nih orang-orang yang orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang silaturahmi rezekinya ada terus insya Allah. Dijanjikan oleh Rasulullah, man ahabba an yubsatalahu falyasil rahimahu. Yang pengen mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, banyak silaturahmi. Ya kan? Ada juga man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi falyukrim jarahu. Barang siapa yang ingin mendapatkan rizki yang banyak, hormatilah tetangga kalian, tetangga kita semua. Jangan satu tetangga padahal sebelahan musuh-musuhan.
Kalau kata Rasul itu persatuan dan kesatuan itu menunjukkan kita kepada kebahagiaan. Kalau kita nggak bersatu ya kita nggak bahagia. Mungkin ada orang hidupnya nggak murung terus, kayaknya mukanya kucel terus. Ada kemungkinan yang pertama banyak utang, yang kedua mungkin dia jarang silaturahmi sama tetangganya atau mungkin bermusuh-musuhan. Nah tadi di ayat awal kan kita waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kita dianjurkan tidak boleh berpecah belah. Kita kan di sini ada yang dari Jawa, ya kan? Ada yang dari Sumatera, Pak Iqbal dari Ciamis, Pak D dari Cilacap, kan begitu. Iya, Pak Vega dari Lampung, saya dari Jakarta. Harusnya perbedaan ini menjadikan kita semakin kuat, bukan malah melemahkan kita. Ya. Iya, kalau kata itu kan bineka tunggal ika. Iya, kemarin tuh. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga. Ya begitu. Makanya kita harus tetap bersilaturahmi, jangan berpecah belah. Alhamdulillah. Tadi Pak itu sih ngomongnya 10 menit. Tadi ini saya lihat udah 11 menit. Berarti udah ya. Karena acara inti kita kan katanya kita mau makan itu tuh, apa namanya, daun kelapa, daun pisang ya. Iya, tajamu, insya Allah berkah nanti tajamu kita. Kata Rasulullah berkah, makan bareng-bareng itu berkah, asal makannya pelan-pelan, baca Bismillah dulu, jangan ngomong wah ya tadi ya, baca Bismillah. Kalau bisa nanti kita angkat satu kaki, yang satu kaki begini, kita begini. Ini sudah Rasul nih nanti kita makannya begitu. Biar kita makannya juga dapat pahala juga ya. Iya, dapat pahala sunnah Rasul. Begitu ya, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan sedikit banget itu bermanfaat buat kita semua yang hadir di sini. Mohon maaf kalau ada ucapan atau perkataan yang mungkin salah ucap, karena saya juga manusia biasa yang tidak luput daripada salah dan dosa. Mahalul khata, al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya dosa. Jadi saya minta maaf pada bapak-bapak, ibu-ibu. Sekali lagi ini bukan menggurui, kita lagi silaturahmi kan begitu ya. Kita lagi silaturahmi kan, bapak-bapak semua ini umurnya di atas saya mah baru kemarin sore. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita silaturahmi, mudah-mudahan kita silaturahmi kita selalu terjaga terus ya. Iya. Kali-kali saya ntar di jalan sini main kan, tegur kita bisa tegur sapa kan gitu ya. Kita dapat silaturahmi itu nggak harus kumpul begini ya, nggak harus kumpul begini. Kalau tiap hari begini ya kasihan ibu-ibunya masak kan sedang gitu ya. Iya ntar ngomel aja gitu, pagi masak terus kan gitu. Ya kita silaturahmi, ya silaturahmi terbaik adalah kata Rasul itu doakan tetangga kita, doakan semuanya supaya ya sehat selalu, dan pokoknya doa yang baik-baik itu adalah silaturahmi terbaik. Ya sesekali mah datang nggak apa-apa. Jangan dianjurkan silaturahmi tiap hari datangin ke rumah satu gitu. Bingung juga nih anak ngapain minta-minta. Nggak bercanda. Jadi ya, sudah kasih ala itu nyaikum atlu minkum walafanil kota Indonesia ini kumtum nazarimin. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu kali ya, biar lebih afdal rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha ilaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل عود ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم واستغفرنا واستغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرة وسيلة ورحمة ونزيلة وبركة شاملة إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم إلى جميع أهل القلوب من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا إلى أرواحهم اللهم انصر أمة سيدنا محمد في فلسطين اللهم انصر أمة سيدنا محمد في فلسطين اللهم انصر أمة سيدنا محمد في فلسطين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم يا أيها النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية فادخل في عباده وادخل جنته اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد Baiklah, ada selanjutnya yaitu penutupan dan makan aja langsung ya. Oke, mohon maaf apabila ada